pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya adik-adik, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya kakak akan memperkenalkan diri kakak nih. Perkenalkan, nama kakak Rizka Zulkarnain, NPM 2113053295 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada pembelajaran kali ini, kakak akan mempelajari mengenai ketika bumi berhenti berputar. Di video kali ini, ada 3 topik yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, makna hari akhir. Yang kedua, tanda-tanda hari akhir. Dan yang ketiga, hikmah mempercayai hari akhir. Nah, untuk lebih lanjutnya, adik-adik di rumah harus simak dong video dari kakak ini. Semoga video dari kakak ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk di sekolah. Baiklah, langsung aja ya adik-adik, kita membahas mengenai ketika bumi berhenti berputar. Oke, di sini kakak akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu makna hari akhir. Nih adik-adik yang di rumah, bagaimana nih? Udah pada tahu belum? Apa itu hari akhir ataupun hari kiamat? Oke, di sini hari akhir ataupun hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, hari kiamat ini ditandai dengan bunyinya trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Selain itu, ada pun rukun Islam yang kelima mengenai mempercayai hari akhir ataupun hari kiamat. Selain itu juga, datangnya hari kiamat ini memberikan kita pembelajaran bahwa kita sebagai umat manusia harus membenahi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti contohnya adik-adik yang selalu rajin mengaji maupun di TPA dan di masjid. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfus. Fa amma man syaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, barusan kan kakak telah membacakan surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Semoga adik-adik di rumah juga selalu mempelajari ya surat Al-Qari'ah tersebut. Nah, lanjut saja ya adik-adik. Selain pengertian kiamat, hari kiamat, di sini ada macam-macam kiamat. Nah, di sini ada 2 macam kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Adik-adik di rumah tahu nggak apa itu kiamat sugro dan kubro? Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat sugro ini terjadi karena ulah manusia, seperti terjadinya gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada contoh lain, misalnya seperti ketika seseorang mengendarai tanpa hati-hati, dan misalkan ketika ada penebangan pohon, nah di situ akan terjadilah sebuah tanah longsor. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, seperti gunung-gunung bertabrakan. Selain itu juga matahari, planet, dan lain sebagainya berputar tidak sesuai dengan porosnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu
asqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Kelak di hari kiamat, alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu tanda-tanda hari akhir. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu akan terjadinya hari akhir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Apa saja sih tanda-tanda hari akhir? Nah, adik-adik di rumah pada tahu nggak apa saja sih tanda-tanda hari akhir? Oke, baiklah. Di sini kakak akan menjelaskan ataupun menyebutkan mengenai tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, banyak para ulama agama yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat semakin merajalela dan kejahatan pun semakin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, beredarnya minuman-minuman keras yang secara terang-terangan. Yang ketujuh, adapun seseorang yang menyerupai ataupun mengaku sebagai rasul dan nabi. Nah, untuk itu marilah kita meningkatkan keimanan kita agar terhindar dari hal-hal tersebut. Oke, tadi kan kita sudah membahas dua topik tuh ataupun dua materi. Yang pertama makna hari akhir, yang kedua tanda-tanda hari akhir. Lalu masih ingat nggak nih adik-adik topik yang ketiga apa? Nah, bener banget tuh, topik yang ketiga yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Nah, tadi kita udah tahu tuh pengertian hari kiamat, terus tanda-tandanya, terus macam-macam hari kiamat. Nah, sekarang kita lanjut nih dalam hikmah mempercayai hari akhir. Di sini kakak akan menyebutkan hikmah mempercayai hari akhir. Sebelumnya kakak menyebutkan, coba nih adik-adik di rumah, gimana? Tahu nggak sih hikmahnya apa aja? Nah, oke. Hikmah yang pertama yaitu kita yakin akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari keburukan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya seperti menggunakan narkoba, berjudi, terus habis itu mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima yaitu tidak menunda-nunda amal kebaikan. Nah, tidak menunda-nunda amal kebaikan ini contohnya apa aja ya adik-adik? Nah, benar sekali, yaitu melakukan sholat tepat waktu dan 5 waktu, lalu mengerjakan tugas sekolah ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Oke, rangkuman yang akan kakak jelaskan di sini mengenai ketika bumi berhenti berputar. Yang pertama, hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, macam-macam kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, selain itu, hikmah mempercayai hari kiamat adalah bahwa kita harus meyakini akan adanya hari kiamat dan kita harus melaksanakan semua perintah-perintah yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, adik-adik di rumah selalu rajin ngaji ya dan beribadah di rumah, terutama dalam menunaikan sholat 5 waktu agar kalian semua termasuk anak yang soleh dan soleha. Nah, selain rangkuman yang telah kakak berikan di video kali ini, adik-adik di rumah juga akan kakak berikan tugas mengenai ketika bumi berhenti berputar. Nah, nanti untuk sistematis tugasnya
selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Akhir kata, kakak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu latihan soal. Soal yang pertama, jelaskan arti hari kiamat. Yang kedua, sebutkan 4 contoh kiamat sugro. Yang ketiga, sebutkan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, sebutkan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Yang kelima, sebutkan perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro.